Indonesia International Motor Show 2026 atau IMS 2026 akan segera digelar. Mobil-mobil Cina kembali membanjiri Indonesia. Apakah mobil listrik akan kembali mendominasi atau bahkan tergeser? Indonesia kembali bersiap menyambut salah satu pameran otomotif terbesar yaitu IMS 2026 yang akan digelar pada tanggal 5 Februari sampai 15 Februari di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran ini dikenal sebagai ajang tahunan yang mempertemukan industri otomotif nasional dan internasional dalam satu area pameran berskala besar. Dan tidak hanya menampilkan kendaraan-kendaraan terbaru, pameran ini juga menghadirkan pengalaman menyeluruh bagi para pengunjung, mulai dari peluncuran produk, pertunjukan otomotif, hingga hiburan berupa konser musik dari musisi Indonesia. Nah, Users, di IMS 2026 ini menghadirkan line-up brand-brand yang semakin banyak, dari produsen global besar hingga merek baru yang masuk pasar Indonesia. Semuanya siap unjuk gigi. Dan berikut adalah daftar brand mobil yang telah dikonfirmasi akan hadir. Yang pertama ada Audi, kemudian BAIC, BMW, BYD, Chang'an, Chery, Citroen, kemudian juga ada Denza, kemudian ada DFSK, Ford, GAC, dan juga Geely. Berikutnya masih ada GMW, kemudian Honda, lalu ada Hyundai, iCar, Jayco, Jeep, Jetour, Kia, Lepas, Maxus, Mazda, MG, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, dan juga Nissan. Berikutnya ada Ceres, Suzuki, Toyota, VW, Wuling, dan Xifeng. Selain sekadar hadir dalam pameran tersebut, pastinya mereka juga akan meluncurkan produk-produk baru mereka. Nah, seperti biasa nih, sejumlah pabrikan asal Jepang dan Cina dikabarkan akan memanfaatkan ajang ini untuk memperkenalkan mobil terbarunya dengan fokus kuat pada kendaraan listrik dan SUV kompak. Kita tahu nih bahwa tren kendaraan listrik memang sudah menjadi sebuah fenomena di pasar otomotif tanah air. Semakin banyak merek yang merilis mobil listrik dalam beberapa tahun terakhir yang menjadikan ajang kompetitif serta memberikan banyak pilihan bagi konsumen otomotif di Indonesia. Nah, dari berbagai rumor nih ya yang beredar nih, serta bocoran yang sudah diberikan oleh brand-brand yang terlebih dahulu diberikan pada ajang pameran sebelumnya, berikut adalah beberapa mobil baru yang disinyalir akan rilis pada IMS 2026. Yang pertama ada Suzuki e-Vitara. Ya, Suzuki e-Vitara ini merupakan SUV crossover subkompak bertenaga listrik baterai yang diproduksi oleh Suzuki, perusahaan otomotif asal Jepang. Diperkenalkan pada November 2024, model ini menjadikan mobil listrik perdana yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. e-Vitara diklaim dikembangkan pada platform skateboard khusus EV dari Suzuki yaitu Hardtech E yang dikembangkan untuk rigiditas struktural yang lebih baik dan gaya gravitasi yang lebih rendah. Model tersebut memiliki dua opsi baterai. Yang pertama dengan baterai 49 kWh dengan tenaga 106 kW atau 142 horsepower dan juga 144 PS. Dan yang kedua menggunakan baterai 61 kWh dengan tenaga 128 kW atau kilowatt atau bertenaga 172 horsepower dan 174 PS. e-Vitara ini memakai baterai berjenis LFP Blade Battery yang diproduksi oleh BYD. Tipe tertinggi dari e-Vitara akan memakai sistem penggerak semua roda khusus untuk mobil listrik dari Suzuki yaitu All Grip E. Dengan baterai yang menghasilkan tenaga 135 kW atau 181 horsepower dan 184 PS. Dan torsinya 300 Nm. Dengan mode berkendara adaptif yang disesuaikan dengan beragam kondisi berkendara pastinya. Platform ini juga mengintegrasikan teknologi e-Axle yang dibuat atas kolaborasi dengan Toyota. Nah, e-Vitara sendiri itu sudah diproduksi di bulan Agustus pada tanggal 26 2025 di pabrikan Suzuki Motor Gujarat di Ahmedabad, Gujarat, India. Dengan 50% dari kapasitas produksinya dikhususkan untuk diekspor ke Eropa dan pasar global lainnya, termasuk Jepang.
Vitara diperkenalkan di India pada Bharat Mobility Expo 2025 pada Januari 2025. Sementara itu, pasar Eropa dan Jepang meluncurkannya pada pertengahan 2025. Sedangkan di Indonesia telah diperkenalkan pada bulan Juli 2025 di ajang Gias 2025 bersamaan dengan Urban Cruiser BEV dari Toyota. Nah, kira-kira berapa sih harganya? Penasaran kan? Sama. Yang kedua ada iCar V23. Nah, mobil listrik dengan dimensi boxy ini bakal menambah pilihan mobil listrik yang memiliki kemampuan off-road di Indonesia. Menurut Mark, kehadiran iCar V23 akan melengkapi jajaran produk Chery Group di Indonesia, khususnya di segmen kendaraan listrik yang kini semakin kompetitif. Secara spesifikasi, iCar V23 dibekali motor listrik berdaya 80 kW. Model ini dibangun di atas platform dengan struktur high tensile steel yang memberikan tingkat rigiditas tinggi, sekaligus mendukung aspek keselamatan. Sumber energinya menggunakan baterai berjenis NCM atau nikel cobalt manganese. Sayangnya, belum ada informasi lebih lanjut lagi nih menyoal spesifikasi detail dari iCar V23 yang akan meluncur di Indonesia. Namun secara dimensi, mobil ini akan punya panjang 4220 mm, lebarnya 1915 mm, dan tingginya itu 1845 mm, serta jarak sumbu roda 2735 mm. Karakter off-road yang ditunjang dengan ground clearance setinggi 210 mm dan didukung fitur ADAS seperti Adaptive Cruise Control dan Emergency Braking. Pihak Chery sendiri ternyata ini menutup rapat informasi model yang akan dirilis di Indonesia. Tetapi iCar V23 pastinya akan menjadi kandidat kuat karena debut di IMS 2026. Sementara untuk gambaran perkiraan harga, di Malaysia ada dua varian iCar V23 yaitu IWD dan AWD. Harganya ada di kisaran Rp119.800 Malaysia sampai Rp132.800 Malaysia, atau sekitar 482,5 jutaan sampai 534,4 jutaan dalam kurs rupiah. Berikutnya ada Denza B5 atau Denza B5. Merupakan SUV vape atau PHEV ukuran menengah yang diproduksi oleh perusahaan otomotif asal Tiongkok yaitu BYD Auto. Di Tiongkok, model ini merupakan model pertama dari submerek Fangchengbao dengan nama Fangchengbao Bao 5. Pada 2025, BYD mengumumkan bahwa Bao 5 atau Bao 5 akan diekspor ke pasar Eropa sebagai Denza B5. Awalnya, mobil ini diperkenalkan di Tiongkok pada Agustus 2023 dan mulai dijual pada November 2023. Alih-alih dipasarkan melalui jaringan penjualan BYD, model ini dipasarkan melalui penjualan Fangchengbao sendiri. Untuk pasar global, model ini akan dipasarkan melalui jaringan penjualan Denza. Nah, mobil ini merupakan SUV yang berfokus pada off-road dengan konstruksi leather frame dan dibangun di atas platform DMO atau Dual Mode Off-Road Super Hybrid System dari BYD Auto. Mobil ini memiliki approach and departure angle sebesar 35 derajat dan 32 derajat. Beberapa varian tinggi dari Denza B5 atau Bao 5 dapat dilengkapi dengan teknologi sasis Cloud P dengan sistem suspensi aktif hidrolis yang dapat diatur ketinggiannya yang diambil dari Yangwang U8. Denza B5 atau Denza B5 ditenagai oleh mesin 1500 cc 4 silinder turbo dengan tenaga 145 kW atau 194 horsepower dan 197 PS yang digabungkan dengan 2 motor listrik dan 3 differential lock. Tenaga kombinasinya yaitu 505 kW atau setara dengan 677 horsepower dan 687 PS. Mobil ini dapat menempuh jarak 125 km setelah 16 menit pengisian baterai. Jarak tempuh kombinasinya ini dia nih, 1.200 km. Dengan akselerasi 0 sampai 100 km per jam itu bisa dituntaskan dalam waktu 4,8 detik. Fitur lainnya yaitu sistem audio premium dari Devia LED dan head-up display berukuran 50 inci. Lalu berikutnya mobil baru ada apa lagi?
ada lepas L4. Sebagai sub-brand dari Chery Group, lagi-lagi Chery, Lepas rencananya akan merilis SUV kompak bernama Lepas L4. Tidak banyak informasi nih mengenai mobil terbaru dari Lepas ini. Semenjak diperkenalkan pada tahun lalu di Gias, hanya Lepas L8 yang sudah meluncur di website resminya. Namun dari berbagai informasi yang didapat, berikut spesifikasi dasar dari Lepas L4. Dirancang lincah untuk perkotaan dengan panjang kurang lebih 4,3 meter dengan wheelbase-nya 2,6 meter. Mengusung desain fashionable dengan lampu LED bar dan velgnya 18 inci, kemudian memiliki sunroof. Interiornya canggih menggunakan chip Snapdragon 8155, layar 13,2 inci, serta fitur ADAS L2. Kemudian opsi mesin meliputi 1,5 liter turbo dengan dua pilihan, yaitu PHEV atau vape dan juga BEV atau listrik murni. Berikutnya masih di Chery lagi ada Chery C5 CSH. Chery resmi memperkenalkan C5 CSH, nama yang akan digunakan untuk pasar Indonesia dari mobil hybrid terbarunya yang mengusung konsep One Car, Two Vibes. Secara global, mobil ini dikenal sebagai Omoda Vibe Hybrid. Namun Chery memilih nama C5 CSH atau C5 CSH untuk menyesuaikan dengan karakter dan selera konsumen Indonesia. Model ini rencananya akan hadir di tanah air dalam waktu dekat. Ya kabarnya sih di IMS 2026. Dan berikut pernyataan Rifki Setiawan selaku Head of Brand Department PT Chery Sales Indonesia di Wuhu belum lama ini. Beliau mengatakan bahwa unit tersebut akan kita pertimbangkan untuk launching di Indonesia dalam waktu dekat. Masih di tahun ini, ya tahun 2026. Melalui dua karakter berkendara, yakni mode Eco untuk efisiensi tinggi dan mode Sport untuk performa responsif. C5 CSH hadir dengan kombinasi efisiensi dan tenaga yang seimbang. Mobil ini dibekali dengan 3 keunggulan utama atau 3 super. Pertama, super power dengan akselerasi 0-100 km per jam hanya dalam waktu 7,95 detik. Yang kedua, super smooth berkat primary e-drive mode yang memberikan sensasi berkendara halus di kecepatan 60 km per jam. Dan yang ketiga, super range dengan jarak tempuh gabungan mencapai 1000 km. Di balik performa tersebut, C5 CSH mengandalkan mesin hybrid generasi kelima dengan efisiensi thermal mencapai 44,5%. Ini diklaim sebagai salah satu yang terbaik di kelasnya. Sistem ini dipadukan dengan transmisi hybrid DHT menghasilkan tenaga gabungan dengan daya puncak motor listrik 150 kW dan torsi maksimum 310 Nm. Ya, kehadiran Chery C5 CSH diprediksi akan memperkuat persaingan di segmen kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Menawarkan perpaduan efisiensi bahan bakar dan performa tinggi dalam satu paket modern serta dinamis. Oke listeners, itu tadi bocoran-bocoran beberapa mobil terbaru yang akan rilis di IMS 2026. Dengan semakin banyaknya brand-brand yang akan hadir, tentunya akan lebih memperbanyak pilihan bagi kalian, para pecinta otomotif. So, biar nggak penasaran nih, kalian bisa datang langsung ke IMS 2026 pada tanggal 5 sampai 15 Februari 2026. Nah, siapa tahu bisa ketemu dengan gue ya. Oke, thanks sudah menyimak dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe video-video dari channel Brem by Yuzon Indonesia. Bye!